Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus melesat. Penambahan kasus 3 ribuan per hari dicatat sebagai rekor baru penularan virus corona di negeri ini. Banyaknya penutupan sektor perekonomian, terpaksa melakukan PHK, hingga adanya penerapan WFH. Menanggapi keprihatinan tersebut, gencarnya mencari hingga mendapatkan vaksin menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Masuknya vaksin Sinovac di Indonesia diresmikan pada 13 Januari 2021 dengan disuntikan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo. Vaksin ini diutamakan bagi kelompok lansia di atas 60 tahun dikarenakan sistem imunnya lebih lemah dan beresiko terpapar virus COVID-19 yang dapat mengakibatkan kematian. Apa sih pentingnya vaksinasi? Memang vaksinasi harus dilakukan ya? Nah, masih banyak yang bertanya-tanya tentang vaksinasi ini, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Sebenarnya vaksinasi itu gimana sih? Nah, vaksinasi sudah disahkan oleh pemerintah sejak Januari 2021. Vaksinasi ini berguna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan hal ini sudah ditegaskan oleh Ma'ruf Amin bila vaksinasi hukumnya wajib dan tertera pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Vaksinasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. 3 diantaranya yaitu, yang pertama membentuk antibodi, yang kedua mencegah gejala-gejala COVID, yang ketiga bila jatuh sakit tidak terlalu parah. Cara daftarnya gimana sih? Nah, yang pertama berbasis Fayankes atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pendaftaran dilakukan melalui website Kementerian Kesehatan. Setelah terdaftar, maka pelaksanaannya akan dilaksanakan di penyedia layanan kesehatan terdekat. Yang kedua, vaksinasi massal. Diselenggarakan oleh organisasi atau instansi atau lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Kenapa sih masih banyak yang belum sadar? Vaksinasi yang ditujukan pada kelompok usia lanjut pada saat ini masih kurang diperhatikan. Dalam hal ini terdapat 2 pengelompokan. Yang pertama adalah kelompok yang belum melek teknologi, dan yang kedua adalah kelompok yang sudah melek teknologi. Pada bagian kelompok yang belum melek teknologi ini menjadi salah satu hambatan dalam proses penyampaian informasi terkait manfaat dari vaksin COVID-19. Namun, pada kelompok yang sudah melek teknologi pun, mereka sudah mengetahui informasi yang ada. Namun mereka mengabaikannya atau bahkan merasa tidak memerlukannya. Krisis kesehatan yang membawa kita ke dalam fase WFH yang juga dilakukan oleh para lansia menimbulkan asumsi dari mereka. Mereka berspekulasi kalau mereka sudah melakukan apa yang dihimbau, maka mereka akan aman dan terhindar dari COVID-19. Lalu bagaimanakah pendapat mereka terkait vaksinasi? Nama saya Teresia Kunbinarni. Umur saya 74 tahun dan saya sudah divaksin. Nama saya Ibu Margareta Melinawati, usia 70, belum divaksin. Karena punya penyakit bawaan, suka tinggi, suka turun sedikit. Saya tahu dari HP dan teman-teman yang memberitahu. Dari Ibu RT, kalau para lansia harus divaksin. Banyaknya pengaruh dan cerita dari luar dapat mempengaruhi para lansia dalam memilih untuk melakukan vaksin. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui di sini bahwa vaksin ini sudah teruji halal loh. Jadi, kita tidak perlu lagi khawatir untuk melakukan vaksin. Jumlah orang yang sudah melakukan vaksin juga sangat banyak. Hingga ada beberapa daerah yang melakukan vaksinasi secara serentak. Mereka yang telah tervaksin membagikan pengalamannya bahwa tidak terjadi efek samping apapun. Bahkan mereka menjadi lebih aman dan tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, marilah kita dukung program vaksinasi COVID-19 ini dan disiplin menerapkan 3M.